Bab 136. Suni muntah. Suni tidak menyangka Hito akan bertanya padanya, jadi dia tersenyum sopan, Kamu gak suka makanannya ya? Hito menyela perkataannya. Suni dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal, bukan. Terus kenapa gak makan? Hito membahas pertanyaan awalnya. Semua orang tahu kalau dia sengaja ingin memprovokasi Suni dan Alex. Mereka menjadi tertarik, menaruh sumpit dan menonton. Iya benar Nona Okano, kamu suka Alex maka kamu harus makan. Sam tersenyum sambil menopang dagunya. Suni tidak menyangka dia akan tiba-tiba menyebut dirinya sendiri, jadi dia tersenyum sopan, Apakah kamu gak mencintainya? Hito menyela penjelasannya. Suni dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal, bukan karena itu. Lalu kenapa kamu tidak makan? Hito kembali ke titik semula. Semua orang di Kejia tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu, dan dengan sengaja memprovokasi Suni dan Alex. Mereka menjadi tertarik, meletakkan sumpit mereka, dan menonton pertunjukan yang bagus. Ziva juga mengangguk, ini dibuat oleh Tuan Carson sendiri. Gak baik kalau Nona Okano gak mau makan. Itu berarti kamu gak cinta Tuan Carson dan gak menghargai usahanya. Michael membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh tatapan dingin Alex. Adapun Kejia, dia minum sup dengan tenang dan tidak bicara, karena semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Suni memandang kelompok orang ini dengan mata merah dan sangat membencinya. Orang-orang ini jelas sengaja melecehkannya, membiarkannya makan makanan yang tidak enak, menertawakannya, dan untuk mencapai tujuan mereka, memprovokasinya dan Alex. Jika dia tidak memakannya, itu berarti dia tidak menyukai Alex, atau tidak menghargai usahanya. Meskipun Alex tidak mengatakannya, dia pasti akan meragukan perasaannya terhadap Alex di dalam hatinya. Mereka benar-benar kejam. Oke. Aku akan makan. Suni menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Hito dan yang lainnya tertegun sejenak, dan kemudian tertawa senang. Nona Okano benar-benar baik, dia selalu sangat mencintai Alex. Ziva mengacungkan jempol, Suni tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Cinta, apa hubungannya ini dengan cinta sejati? Bukankah karena mereka memaksanya untuk membuatnya tidak mungkin menolak? Suni menggigit bibirnya dan mengambil sumpit. Alex memegang tangannya. Jangan memakannya. Jangan perhatikan mereka. Tidak apa-apa. Mereka benar. Ini pertama kalinya kamu memasak untukku. Aku harus mencobanya. Setelah berbicara, Suni dengan lembut melepaskan tangannya. Meskipun Alex masih tidak menyetujui makannya, dia tidak menghentikannya. Mungkin, dia juga ingin tahu bagaimana reaksinya setelah makan makanan ini. Di bawah tatapan beberapa orang, Suni mengulurkan sumpitnya ke sepiring kentang, dan mengambil kentang yang tidak terlihat seperti kentang. Makan, untuk apa kamu berhenti? Melihat dia tidak memasukkan kentang ke dalam mulutnya, Hito mulai mendesak. Suni membenci di dalam hatinya, dan tahu bahwa dia tidak bisa memakannya, jadi setelah menutup matanya, dia mengumpulkan keberanian untuk memasukkan kentang ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, rasa aneh yang tak terlukiskan menyebar di mulut. Wajahnya berubah drastis, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri, menutup mulutnya dan bangkit dan berlari ke kamar mandi. Ketika dia memasuki kamar mandi, dia masih bisa mendengar suara beberapa orang dan Hito di belakangnya. Alex, sepertinya Nona Okano sangat gak menyukai keahlianmu. Dia gak bisa menahan diri dan muntah. Sam berkata kepada Alex sambil meminum jusnya dengan menggoda. Mungkin Nona Okano gak terlalu mencintaimu, Tuan Carson. Kalau enggak, kenapa dia muntah? Jika itu aku, bahkan jika masakan Kejia gak enak, aku akan tetap memakannya dan mengatur ekspresiku. Tapi dia seperti gak menghargaimu. Hito tersenyum. Ekspresi Alex berubah muram, dan dia mengerutkan bibir tipisnya dan tidak berbicara. Faktanya, dia memahami perilaku Suni, bagaimanapun juga, makanannya benar-benar tidak enak.
Tetapi ketika dia melihatnya muntah, dia masih sedikit kesal seperti yang dikatakan Hito. Suni melakukan ini tanpa memikirkan perasaannya dan juga mempermalukannya. Oke, ayo makan cepat, berhenti bicara. Kejia yang selama ini diam dan tidak pernah berbicara, akhirnya angkat bicara saat melihat ekspresi muram Alex. Dia hanya mengabaikan pria itu. Sebaliknya, dia khawatir bahwa Hito dan yang lainnya telah membuat keributan tentang hal itu, dan itu tidak akan berakhir dengan baik jika dia benar-benar membuatnya marah. Hito dan yang lainnya jelas menyadari bahwa Alex marah, mengangkat bahu dan berhenti berbicara, dan terus makan. Pada saat ini, Suni kembali setelah muntah, menarik kursi dan duduk, dengan hati-hati menatap pria di sampingnya. Dia sepertinya tahu bahwa tindakannya barusan sudah menyinggung pria itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf. Alex, maafkan aku. Aku tidak sengaja muntah. Aku hanya... Tidak apa-apa. Makanannya benar-benar tidak enak, dan muntah itu normal. Alex memotongnya dengan mata tertunduk, mendengar nada dingin dalam suaranya. Hati Suni menegang, mengetahui bahwa Alex kesal padanya. Ini semua salah Kejia. Jika mereka tidak harus memaksanya untuk makan, dia tidak akan muntah, dan Alex tidak akan kesal padanya. Untuk sementara, Alex, Suni dan Michael tidak berbicara lagi. Mereka tidak tahu harus berkata apa, dan mereka bahkan tidak menggerakkan sumpit mereka. Suasananya sangat canggung. Namun, orang-orang di sebelah Kejia berbicara dan tertawa dan makan dengan sangat senang. Aroma sayuran di atas meja mereka menyebar di ruangan itu dan ketiga orang lainnya menghirup aroma itu. Ketiga orang itu semakin kelaparan. Aku gak tahan lagi. Aku sangat lapar. Michael menepuk meja. Kakak, bisakah kamu memesan makanan dan mengaturnya untuk dikirim dengan helikopter? Mendengar ini, mata Suni juga berbinar, menatap Alex. Alex menggosok alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, di luar sedang badai. Sangat berbahaya bagi helikopter untuk datang ke sini, dan bisa terjadi kecelakaan. Kalau begitu kita akan lapar sepanjang waktu. Mata Michael melebar. Alex menatapnya. Jika kamu tidak ingin lapar, makan saja. Kalau begitu aku lebih baik lapar daripada makan ini. Michael berkata dengan marah. Alex menatapnya dengan dingin. Tetapi dia tidak memaksanya, keluar jika kamu tidak makan. Oke, Michael berdiri dan meninggalkan tempat duduknya, tetapi alih-alih naik ke atas, dia berjalan menuju Kejia di sebelah. Ketika Hito melihatnya, dia mengangkat alisnya sedikit. Baby, anak itu ada di sini. Kejia menoleh untuk melihat, dan Michael memberinya senyum konyol. Kak Kejia, astaga, beraninya tersenyum konyol. Kejia memutar matanya di dalam hatinya, pura-pura tidak mendengar dan membuang muka. Melihatnya mengabaikannya, ekspresi Michael menjadi sedih sejenak, dan kemudian dia tidak pergi, berdiri di samping meja, memegangi jarinya, melihat makanan di atas meja, matanya menatap dengan penuh keinginan. Ditatap olehnya seperti ini, Kejia dan yang lainnya tidak bisa makan lagi. Hito meletakkan jus di tangannya. Wah, apa yang kamu lakukan? Michael mengabaikannya dan memandang Kejia dengan penuh harap. Kak Kejia, makananmu enak. Kejia mengaitkan bibirnya. Apa, mau makan? Melihat dia mengerti apa yang dia maksud, mata Michael langsung berbinar, dan dia mengangguk dengan cepat. Apakah boleh? Michael, kembalilah. Sebelum Kejia bisa menjawab, Suni berbicara lebih dulu. Gak baik kalau kamu meminta makanan orang lain seperti ini. Apa hubungannya denganmu? Michael menjawab dengan kesal dan berbalik. Suni menggigit bibir bawahnya. Matanya basah. Aku peduli padamu. Aku gak butuh kamu peduli. Terserah saja kalau kamu mau peduli pada kakakku. Michael berkata dengan kesal. Alex, Suni dengan sedih melemparkan dirinya ke pelukan Alex, mencari perlindungan. Dia pikir Alex akan membujuknya seperti biasa, dan bahkan meminta Michael untuk meminta maaf padanya. Tapi kali ini, Alex tidak mengatakan apa-apa kecuali memeluknya.
dia hanya menunduk dan entah apa yang dia pikirkan. Suni benar-benar sedih sekarang. Hito senang, dan dia jarang memuji Michael. Nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Michael mengabaikannya seperti biasa, menatap Kejia dengan mata bersinar, dan bertanya lagi, Kak Kejia, boleh? Bab 137, listrik padam. Tentu saja enggak, lagian kamu juga punya makanan. Kakakmu sudah masak, tuh, di sana, kembalilah dan makan. Hito menolak dan menunjuk Alex. Michael memelototinya, aku gak nanya kamu, kenapa kamu yang jawab? Karena aku pacar baby. Hito merangkul bahu Kejia. Kejia juga tidak menyangkalnya. Ketika Hito melihat responnya, dia berkata dengan lebih arogan. Gimana? Masih mau tanya? Wajah Michael memerah karena marah. Tapi dia langsung menatap Kejia lagi dan mencoba membujuk. Kak Kejia, aku lapar banget. Tolong kasih aku dikit saja, aku mohon. Dia menyatukan tangannya lalu menggerakkannya ke depan dan belakang, terlihat sangat menyedihkan. Tiba-tiba Kejia teringat anjing Golden Retriever kecil yang dia pelihara beberapa tahun lalu. Anjing itu juga akan melakukan yang sama, seperti yang dilakukan Michael sekarang untuk meminta makanan. Perasaannya jadi melunak dan menunjuk ke kursi yang kosong. Oke, kamu boleh makan. Yeay, hidup Kak Kejia. Michael melompat dengan gembira, lalu dengan cepat berlari ke dapur untuk mengambil piring. Baby, kamu beneran biarkan dia makan? Hito menatap Kejia dengan tidak percaya. Begitu pula Ziva dan Sam. Alex juga terkejut. Bukannya Kejia mengatakan tidak akan mau bersikap baik lagi pada keluarga Carson? Tapi kenapa dia biarkan Michael makan? Iya, Kejia mengangguk. Hito mengerutkan kening. Kenapa? Alex diam-diam mendengarkan dengan seksama. Dia juga ingin tahu alasannya. Sederhana kok, karena tindakannya barusan mengingatkanku akan Dot. Kejia tersenyum dan berkata dengan kilatan nostalgia di matanya. Hito mengingatnya juga dan mengangguk. Iya memang mirip sih. Kalian bicara apa? Tiba-tiba Alex berdiri, menatap Kejia dengan wajah tegang dan bertanya dengan mendesak. Dot, apakah Dot yang itu? Kejia dan Hito saling berpandangan, tidak mengerti kenapa Alex jadi begitu bersemangat. Tapi ketika mereka hendak menjawab kalau Dot adalah seekor anjing jenis Golden Retriever, Suni tiba-tiba membungkuk, berjongkok dan batuk dengan keras. Alex menegang, segera menepuk punggungnya dan bertanya, Suni kamu kenapa? Alex aku agak pusing, mungkin masuk angin, bisakah kamu bantu aku kembali ke kamar? Suni menatapnya dengan wajah pucat dan terbatuk. Oke, Alex mengangguk setuju. Suni dengan lemah mengucapkan terima kasih dan menghela nafas lega. Dia tahu siapa Dot itu adalah anjing Golden Retriever karena dia sudah membacanya di semua surat milik Alex. Hanya saja dia tidak menyangka kalau Kejia akan tiba-tiba membahasnya dan Suni tidak bisa membiarkan Alex mendengarnya. Tapi untung saja dia bisa menghentikan pembahasan mengenai Dot. Karena kalau Alex sampai tahu Dot yang dibahas oleh Kejia adalah sama dengan yang dia pikirkan, maka pria itu akan tahu kalau selama ini yang menjadi sahabat penanya adalah Kejia. Hei, di mana kakak? Michael keluar sambil membawa mangkuk dan sumpit dan bertanya dengan curiga ketika melihat kakaknya juga Suni tidak ada. Hito menunjuk ke atas, kembali ke kamar. Kamu juga boleh kok kembali ke kamar dan gak perlu makan. Aku tetap akan makan meskipun kamu gak izinkan aku makan. Michael menatapnya datar, duduk dan mulai makan. Makanannya sangat enak dan dia hampir meneteskan air mata. Ini baru makanan untuk orang, seru Michael dengan wajah bahagia. Namun di detik berikutnya Kejia menaruh sumpitnya dan mengarahkan mangkuk juga sumpitnya pada Michael untuk menghilangkan bahagianya. Ingat untuk bersihkan meja dan cuci piring setelah selesai makan. Kenapa? Michael bertanya dengan mata terbelalak. Kenapa? Kejia menatapnya dengan tersenyum tipis. Aku sudah masak. Ziva cuci sayuran, Sam membersihkan ikan, Hito menyiapkan semua piring dan bumbu. Jadi tentu saja kamu juga gak bisa makan secara gratis, kan?
Iya, Michael menundukkan kepala. Baiklah, Kejia melihat ekspresi sedih bocah itu dan tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan mengelusnya. Good boy. Michael tersipu, kamu lagi perlakukan aku seperti anak kecil ya? Kalau menurutmu gitu, ya berarti itu. Kejia bangkit dan pergi menuju kamarnya. Hito dan yang lainnya juga sudah selesai makan dan bubar. Akhirnya hanya tersisa Michael yang berada di meja makan. Dia mengambil sisa makanan ke mangkuk miliknya dan makan dengan sangat lahap. Di tengah malam Kejia merasa sedikit haus, jadi dia bangun dan pergi ke meja kopi untuk menuangkan air. Sayangnya ketel di meja kopi kehabisan air. Tanpa pilihan lain, Kejia harus turun ke bawah untuk mengambil minum. Suara petir di luar sudah hilang, tapi masih hujan dan angin juga bertiup sangat kencang sehingga membuatnya takut. Kejia tidak bisa menahan diri untuk menggosok lengannya. Saat ini lampu di atasnya tiba-tiba padam, seluruh villa menjadi gelap dan dia tidak bisa melihat apapun. Kejia terkejut dan tanpa sadar agak berteriak. Dia memegang pagar di sampingnya dan tidak berani bergerak. Karena tidak bisa melihat apapun, jika dia masih berjalan maka akan ada kemungkinan jatuh dari tangga atau menabrak sesuatu, dan dia mudah terluka. Hito, Hito. Kejia berteriak dengan suara gemetar dan berharap Hito bisa mendengar juga bergegas menemuinya. Dia sangat menyesal karena tidak membawa ponselnya. Kalau tidak, dia bisa memakai ponselnya untuk menyalakan flash. Dia mendengar suara pintu terbuka. Setelah itu Kejia mendengar suara langkah kaki juga cahaya terang. Sepertinya cahaya senter dari ponsel. Ketika Kejia melihat cahaya itu, perasaan takutnya mulai hilang dan tubuhnya menjadi rileks lagi. Hito, itu kamu? Dia bertanya ketika melihat orang yang lewat. Pria itu berada di belakang cahaya dan membuat Kejia tidak bisa melihat apakah itu Hito atau bukan. Ekspresi Alex berubah muram ketika mendengar Kejia mengenalinya sebagai Hito. Mana mungkin dia terlihat seperti Hito? Ini aku, Alex menjawab. Kejia terkejut, kok kamu sih? Kenapa? Gak suka, Alex berkata dengan agak kesal. Kejia menggelengkan kepalanya, bukan gitu, aku cuma kaget. Dalam kegelapan ini dia tidak bisa melihat apapun dan tidak peduli siapa yang datang. Dia akan merasa bahagia karena ada bantuan, hanya saja dia tidak menyangka orang yang datang bukanlah Hito yang dia panggil, tapi Alex. Aku dengar suaramu, jadi aku keluar untuk melihat, kata Alex. Alex terlalu lapar dan tidak bisa tidur, lalu dia mendengar wanita itu sedang berteriak. Meskipun dia memanggil Hito, tapi Alex tidak bisa menahan diri untuk keluar. Oh gitu, Kejia mengangguk. Alex menatapnya, ini sudah larut malam, kamu ngapain? Aku mau ambil minum dan gak ngangka listriknya padam sebelum aku turun. Kejia menjawab dengan kesal. Alex bergumam, kalau gitu ayo aku antar. Kamu mau antar aku? Kejia mengerutkan kening. Dia masih melihat cahaya dan tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Memangnya kenapa? Ada masalah? Gak kok. Kalau gitu makasih ya. Kejia sedikit membungkuk kepadanya untuk berterima kasih. Meskipun dia terkejut karena kebaikannya, setidaknya dia terbantu oleh cahaya itu. Kejia memegang pagar dan perlahan berjalan menuruni tangga terlebih dulu. Alex berjalan tepat di belakangnya sambil mengangkat ponselnya untuk menerangi jalan. Keduanya tiba di ruang tamu. Kejia berdiri di meja kopi, mengambil ketel dan menggoyangkannya. Dia mendengar ada suara air di dalamnya dan tersenyum. Alex berdiri di sampingnya dan ekspresinya berubah ketika melihat senyuman itu. Oh ya, kamu mau minum? Ketika Kejia meraih gelas untuk menuangkan air, dia teringat ada orang lain di sampingnya, menoleh pada pria itu dan bertanya. Bab 138, menciumnya saat tidur. Awalnya Alex tidak merasa haus tapi akhirnya dia mengangguk. Iya, tolong ambilkan aku segelas air. Kejia bergumam, mengambil gelas lain, menuangkan air dan menyerahkannya. Makasih, Alex mengambilnya. Gak perlu bilang makasih. Kejia melambaikan tangannya,
menundukkan kepala untuk minum. Tapi Alex hanya memegang gelas itu dan tidak meminumnya, dia terus menatap ke arahnya. Setelah minum air, Kejia menaruh gelas itu dan ingin berkata kalau akan kembali ke kamarnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara perut keroncongan. Tanpa sadar dia melihat ke arah sumber suara, yaitu perut Alex. Alex tidak menyangka perutnya akan berbunyi saat ini dan untuk pertama kalinya dia yang biasanya berekspresi dingin, terlihat malu. Kejia tersenyum tipis saat melihat ekspresinya dan ingin tertawa. Apalagi Alex jarang terlihat seperti ini. Itu, Alex ingin bicara. Kejia menatapnya. Kenapa? Bisakah kamu buat sesuatu untukku? Alex bertanya sambil menunduk. Kejia mengerutkan kening. Kamu minta aku masak makanan untukmu? Iya, dia mengangguk, dirinya benar-benar lapar. Kejia merasa agak sedih. 6 tahun terakhir dia belajar masak untuk merebut hatinya tapi Alex tidak pernah memakannya, melihat pun tidak. Tapi sekarang Alex memintanya untuk memasak, konyol. Saat melihatnya tidak menjawab, Alex berubah muram dan agak sedikit kecewa. Tapi dia berkata, anggap saja aku gak mengatakan itu. Gak apa-apa, aku akan buatkan untukmu. Kejia menatapnya. Alex sempat terkejut dan menatapnya dengan bingung. Kamu mau? Kejia mengangguk. Ia anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah tunjukkan jalan padaku. Ayo pergi ke dapur. Alex tersenyum tipis dan bergumam. Keduanya sampai di dapur. Kejia membuka kulkas dan hanya ada beberapa bahan yang tersisa. Dia berpikir sejenak dan menoleh. Dia tidak menyangka kalau Alex berdiri di belakangnya dan sedang sedikit membungkuk untuk melihat isi kulkas. Itu membuat bibir Kejia menyentuh bibir Alex. Keduanya membeku sesaat. Beberapa detik kemudian Alex lebih dulu sadar. Mundur selangkah, berdiri tegak dan berkata dengan suara serak, maaf. Dia juga tidak menyangka Kejia akan tiba-tiba berbalik. Wajah Kejia sedikit memerah, menutupi bibirnya dan menjawab dengan canggung, ini bukan salahmu dan aku yang harus minta maaf. Karena dia yang lebih dulu berbalik dan mengenainya. Untuk sesaat tidak ada satupun yang bicara dan dapur besar itu menjadi sangat sunyi, hanya terdengar suara helaan nafas. Setelah beberapa saat Alex bertanya untuk memecahkan keheningan, kamu mau tanya sesuatu ya? Kejia tahu pria itu mencoba mencairkan suasana, mengangguk dan berkata, aku mau tanya, gak ada banyak bahan di kulkas dan gimana kalau aku buatkan mie? Boleh, Alex setuju. Kejia mengeluarkan segenggam sayuran dan berjalan menuju wastafel. Alex mengikuti di belakang untuk menyinarinya, tidak lama semangkuk mie sudah siap. Keduanya pergi ke meja makan, Kejia menaruh mie di atas meja, makanlah. Makasih. Alex menatap mie yang masih panas dan sangat wangi. Dia berterima kasih padanya dengan ekspresi lembut. Kejia menguap, menyeka air mata dari sudut matanya dan berkata dengan mengantuk. Oke, cepat makannya ya dan antar aku ke lantai 3 setelah kamu makan. Oke, Alex menatap wajahnya yang agak tidak sadar dan entah kenapa merasa itu sedikit lucu. Setelah itu Alex menarik kursi, duduk dan mulai makan mie. Kejia duduk di sebelahnya, menopang kepalanya dan menunggunya selesai makan. Tapi setelah beberapa saat dia semakin sering menguap, kelopak matanya terasa semakin berat dan terlihat sangat mengantuk. Melihat ini, Alex tersenyum tipis dan kemudian memakan mie dengan lebih cepat. Tapi sebelum dia selesai makan, Kejia sudah tidak bisa menahan diri lagi. Kepalanya langsung terjatuh ke meja dan tertidur. Alex tertegun sejenak dan tiba-tiba tertawa. Lalu dia menaruh sumpitnya, bangun, berjalan di belakang Kejia dan menyenggolnya dengan lembut. Kejia ayo bangun dan naik ke atas. Sekarang Kejia sedang bermimpi kalau dia ditangkap oleh monster, tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam. Jangan sentuh aku, lepaskan. Alex mengira dia sudah bangun dan langsung melepaskan tangannya. Tapi setelah beberapa saat Kejia tidak berdiri, jadi dia tahu kalau Kejia sama sekali belum bangun dan mengigau.
Alex menyerah untuk membangunkannya, jadi dia langsung menggendongnya dan membawanya ke atas. Di lantai 3 Alex melihat pintu yang agak terbuka dan menduga seharusnya kamar itu kamarnya. Dia masuk sambil menggendong Kejia, berjalan ke tempat tidur dengan cahaya dari ponselnya, membungkuk dan menaruhnya di tempat tidur. Tapi tiba-tiba Kejia memeluk lehernya dan tidak mau melepaskannya. Alex tidak bisa berdiri, hanya bisa membungkuk. Dia melihat wanita yang sedang tidur itu dan berkata dengan pelan, "Kejia, lepaskan. Jangan pergi." Tiba-tiba Kejia bicara. Dia terlihat ketakutan dan sepertinya mimpi buruk. Ini adalah pertama kalinya Alex melihatnya seperti ini. Hatinya tersentuh dan berkata dengan lembut, "Baiklah, aku gak akan pergi." Setelah mendengar ini ketakutan di wajah Kejia perlahan mulai menghilang dan tersenyum tipis. Alex menatap bibirnya dan teringat ciuman tak terduga di dapur barusan. Meskipun hanya menyentuh sekilas, tapi dia mengingat betapa lembutnya bibir Kejia. Akhirnya Alex tidak bisa menahan diri, menundukkan kepala, menempelkan bibirnya di bibir Kejia dan mulai menciumnya. Bibir itu masih terasa manis juga lembut seperti yang dia ingat, membuat Alex ingin terus menciumnya. Dan dia terus menciumnya. Alex berlutut di tempat tidur, mengulurkan tangan untuk mengangkat dagu Kejia dan saat bibirnya terbuka, lidahnya masuk. Kejia mendesah, terdengar sangat lembut dan menggoda, membuat tatapan Alex semakin dipenuhi dengan hasrat dan menciumnya lebih dalam. Perlahan Alex mulai merasa tidak puas dengan ciuman dan tangan besarnya mulai bergerak di tubuh Kejia. Bahkan ciumannya juga secara perlahan pindah ke leher Kejia, tapi tiba-tiba Kejia memanggil nama, "Hito." Alex seperti disiram oleh sebaskom air dingin, dia langsung tersadar dan wajahnya berubah muram. Dia melepaskan lengan Kejia dari lehernya, berdiri tegak di samping tempat tidur, dan menatap marah ke wanita itu. Wanita itu berada di bawahnya, tapi memanggil nama pria lain. Tapi yang paling membuat Alex kesal adalah dia sudah melakukan hal yang seharusnya tidak dia lakukan pada Kejia, dan ini sudah ketiga kalinya. Memikirkan hal ini, Alex pergi dengan marah. Kejia berbalik, memeluk selimut dan berbicara dengan sedih, "Hito, jangan ambil Dot." Malam itu Alex sama sekali tidak bisa tidur dan terus memikirkan alasan kenapa dia melakukan itu pada Kejia dan kenapa juga suasana hatinya terpengaruh oleh wanita itu. Alex seperti bukan dirinya lagi. Sampai keesokan harinya, Alex terlihat sangat lelah dan lingkar matanya menjadi gelap. Sunny melihatnya dan bertanya dengan prihatin, "Alex, semalam kamu gak bisa tidur nyenyak ya?" Tepat ketika Alex akan menjawab, Sam datang dengan sebotol bir. Alex sepertinya punya malam yang menyenangkan sampai bawah matanya jadi hitam. "Aku akan minta Koki buatkan kamu tiram untuk pulihkan kekuatanmu. Kalau gak di masa depan kamu gak bisa beri kebahagiaan untuk Nona Okano." Sunny mengerti apa maksudnya. Wajahnya memerah dan menundukkan kepala karena malu. Alex mengerutkan kening, menatap Sam dengan dingin. "Pergilah." Bab 139, bekas merah di leher. Sam tidak marah, hanya terkekeh dan dia minum bir sambil berjalan menuju sofa, menyalakan TV dan menontonnya. Tapi tidak lama setelah itu beberapa orang turun ke bawah kecuali Kejia. Sunny merasa sangat marah saat melihat mereka mengobrol tapi mengabaikannya dan Alex. Memangnya dia tidak menyadari kalau semua orang sengaja mengabaikannya dan Alex. "Tuan Caesar, Nona Winnie masih tidur?" Ziva tiba-tiba bertanya. Setelah Alex mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah untuk sesaat dan dengan cepat kembali normal lagi. "Belum, sepertinya baby lelah karena memasak dan biarkan dia tidur lebih lama." Hito menjawab sambil membuka sebotol bir. Ziva mengangguk dan tidak bertanya lagi. Setelah itu Koki datang dan memberitahu mereka kalau sarapan sudah siap. Semua orang berdiri dan berjalan menuju ruang makan. Tapi Kejia belum turun. Hito menatap jamnya dan berdiri. "Kalian makan duluan, aku mau naik dan bangunkan baby." "Hus, hus." Sam melambaikan tangan memberi isyarat padanya untuk cepat pergi. Melihat ini,
Michael bergumam dengan kesal, kenapa dia yang harus pergi bangunkan? Sam tertawa mendengar perkataannya. Dia itu pacar Kejia, kok kamu tanya kenapa? Apa yang buat dia pantas jadi pacar Kak Kejia? Michael bertanya dengan muram. Sam tersenyum tipis, oh jadi kamu juga gak pantas bersamanya, kan? Coba lihat umurmu, kamu itu belum dewasa tapi udah berani menginginkan seorang wanita. Michael tersipu, berdiri dengan marah dan berkata dengan keras, siapa juga yang ingin seorang wanita? Kalau kamu gak ingin seorang wanita, tapi kenapa kamu mengurus tentang siapa pacar Kejia? Sam menopang wajahnya dan menatapnya sambil tersenyum tipis. Aku cuma pikir mereka itu gak cocok, Michael menjawab dan mengalihkan pandangannya. Di meja sebelah, Alex hanya memegang gelas kopi, mengusapnya dan menunduk. Dia juga berpikir sama. Dia juga merasa Hito tidak layak untuk Kejia. Sunny melihat gerakan pria itu dari sudut matanya dan setelah menebak apa yang sedang pria itu pikirkan, dia menggigit bibirnya dan hatinya dipenuhi dengan kecemburuan. Tapi dia tetap berusaha tersenyum dan berkata, Michael, kamu salah. Nona Winnie dan Tuan Caesar adalah teman masa kecil dan sudah bersama sejak kecil. Mereka mengenal satu sama lain dengan sangat baik dan tentu saja sangat cocok. Tapi aku dengar teman masa kecil gak cocok berpacaran karena mereka terlalu mengenal satu sama lain. Itu sebabnya mereka gak cocok. Michael melawannya dengan kesal. Sunny mengerutkan kening dan tersenyum lagi. Itu benar, tapi itu gak mutlak. Pokoknya menurutku mereka gak cocok. Michael mengambil sandwich di piring dengan garpu dan bergumam, sama kayak kamu yang gak cocok untuk kakakku. Ekspresi Sunny menegang. Dia tidak menyangka kalau bocah itu akan membahasnya dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Sam dan Ziva yang ada di samping mereka langsung tertawa. Mereka tidak bisa menahan diri saat melihat ekspresi lucu Sunny. Alex, Sunny menatap sedih ke pria di sampingnya. Pria itu memijat dahinya dan menatap adiknya dengan kesal. Sudahlah, ayo makan. Bukan urusan kita apakah Hito dan Kejia cocok atau gak. Pikirkan saja urusanmu sendiri. Michael cemberut dan terdiam. Di lantai 3, Hito pergi ke depan kamar Kejia, mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Baby, kamu udah bangun? Di dalam kamar, Kejia mengerutkan kening dan setelah itu terbangun. Dia melihat ke langit-langit yang putih bersih, menyentuh selimut di tubuhnya dan bingung. Seingatnya semalam dia tidur di lantai bawah dan kenapa terbangun di kamarnya. Jadi bagaimana caranya dia bisa kembali ke kamar, baby? Terdengar suara pintu diketuk lagi. Kejia tersadar, menepuk pipinya dan duduk, ada apa? Saat mendengar jawabannya, Hito membuka pintu. Sampan sudah siap, aku panggil kamu untuk sarapan. Oh gitu, turunlah dulu dan aku akan menyusul. Kejia menghela nafas dan menjawab dengan malas. Hito mengangguk. Oke, cepatlah supaya sarapanmu gak dingin. Ya, Hito berbalik dan pergi. Kejia mendengar suara langkah kaki yang perlahan menghilang, membuka selimut dan turun dari tempat tidur. Dia pergi ke jendela dan membuka tirai. Cahaya yang menyilaukan masuk dan Kejia mengangkat tangan untuk melindungi matanya dan menyipitkan mata. Tapi beberapa saat kemudian dia perlahan membuka kembali matanya. Di luar tidak hujan dan matahari bersinar cerah. Kejia membuka jendela, mencium udara dengan aroma rumput yang terkena hujan dan tersenyum. Dia meregangkan punggungnya dan pergi mandi. Saat menyikat gigi dia melihat tanda merah kecil di lehernya. Wajah merah itu cukup gelap dan sulit untuk diabaikan. Kejia tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya dan setelah tahu kalau bekas itu bukan akibat gigitan nyamuk, ekspresinya langsung berubah muram. Dia juga bukan gadis polis dan sebelum ini Al pernah meninggalkan banyak bekas kemerahan di tubuh juga lehernya, persis seperti yang ada di lehernya sekarang. Jadi dia yakin bekas di lehernya adalah kiss mark. Kejia langsung memikirkan seseorang, Alex. Semalam dia tertidur di lantai pertama dan pria itu ada di sampingnya. Jadi seharusnya Alex mengantarnya ke kamar dan kemungkinan besar perbuatannya juga. Memikirkan ini,
Ada perasaan rumit yang Kejia rasakan. Dia merasa marah dan emosi lainnya. Setelah beberapa saat, dia menamparkan pipinya dengan kesal, membuang busa di mulutnya, berkumur-kumur dengan cepat. Dia kembali ke kamar untuk ganti pakaian dan berdandan. Dia juga berusaha menutupi bekas di lehernya dengan foundation, membuka pintu dan turun ke bawah. "Baby, akhirnya kamu turun." Saat melihat Kejia datang, Hito langsung menarik kursi di sampingnya. Sam, Michael dan Ziva juga mengangguk. Kejia tersenyum malu pada mereka. "Maaf buat kalian semua menunggu." "Gak apa-apa, ayo makan." Hito menepuk duduk di sampingnya. Kejia mengangguk dan duduk, mengambil garpu dan pisau lalu mulai makan. Dia juga sempat melirik beberapa kali pada Alex, ingin memperhatikan ekspresinya. Tapi pria itu tetap seperti biasanya dan Kejia tidak bisa menemukan apapun. Setelah makan Sam tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan. "Semuanya gimana kalau kita pergi mendaki gunung? Kudengar ada tempat bagus untuk lihat pemandangan." "Alex, ayo." Suni memeluk lengan pria di sampingnya dan menatapnya dengan penuh harap. Alex tidak tega melihat ekspresinya dan mengangguk. "Oke, sudah 2 orang yang setuju. Gimana yang lain?" Sam menatap yang lainnya. "Baby, kamu mau ikut?" Hito bertanya pada Kejia. Alex juga meliriknya. "Kamu mau?" Dia bertanya balik. Hito berkata sambil tersenyum, "Aku akan pergi kalau kamu mau, tapi aku tetap di sini kalau kamu gak mau pergi." "Kalau gitu ayo pergi. Kita sudah berada di sini dan sayang sekali kalau gak pergi." Kejia berpikir sejenak dan berkata, entah kenapa Alex merasa senang ketika mendengar Kejia juga pergi, tapi dia berusaha menyembunyikan itu. Michael juga langsung mengangkat tangan. "Kalau Kak Kejia pergi aku juga akan ikut." Ziva menggaruk kepalanya dan berkata dengan malas, "Kalau kalian semua pergi maka tentu saja aku juga ikut." Bab 140, Mendaki Gunung. "Kita semua udah setuju mau mendaki. Kenapa kalian masih diam dan gak kembali untuk ganti pakaian?" Sam menatap mereka datar saat melihat pakaian semua orang. Hito menatap kemeja bunga sutra yang dia pakai dan berkata, "Pakaianku sangat gak cocok untuk mendaki gunung." "Kalau gitu sana ganti baju." Kejia melambaikan tangannya untuk memberi isyarat padanya supaya cepat pergi. Dia tidak perlu ganti pakaian karena saat turun sudah memakai pakaian olahraga yang sangat cocok untuk mendaki gunung. "Alex, aku juga ke kamar dulu untuk ganti pakaian." Suni melihat dress yang dia pakai dan berkata pada Alex. Alex mengangguk, "Oke." Dia tidak perlu berganti baju karena meskipun tidak memakai pakaian olahraga, tapi pakaiannya tetap cocok dipakai untuk mendaki gunung. "Tunggu aku ya." Suni berbalik dan pergi ke lantai atas. Yang lain juga kembali ke kamar mereka untuk berganti pakaian, sedangkan Sam pergi keluar untuk menyiapkan mobil. Hanya Kejia dan Alex yang tersisa di ruang makan. Ini kesempatan yang bagus untuk Kejia bertanya padanya. "Tuan Carson." Tiba-tiba dia memanggilnya. Alex menatapnya. "Kenapa? Apakah semalam kamu yang antar aku ke kamar?" Kejia menatapnya dengan tenang. Alex mengangguk. "Iya." Tatapan Kejia berubah gelap. "Terus kenapa kamu gak bangunin aku?" "Sudah kok," jawabnya dengan lembut. "Tapi kamu tidur sangat nyenyak dan aku gak bisa bangunin kamu." "Benarkah?" "Iya." Alex mengangguk. Kejia bisa melihat pria itu serius dan tidak berbohong, membuatnya sedikit merasa malu. Ini berarti dirinya tidur dengan sangat lelap sampai Alex tidak bisa membangunkannya. Setelah berdeham, Kejia mencoba menahan rasa malu dan berkata, "Makasih, tapi..." "Apa?" kata Alex sambil meminum kopinya. Kejia menunduk lalu menatapnya tajam. "Apakah Tuan Carson melakukan sesuatu padaku?" "Melakukan apa?" Alex mengerutkan kening dan menatapnya. "Apa maksudmu? Misalnya kamu memelintir leherku atau lainnya?" Kejia bertanya sambil menahan napas. Dia tidak bisa langsung bertanya apakah Alex menciumnya atau tidak, jadi dia hanya bisa mengatakan itu. Kejia sengaja membahas soal leher dan seharusnya pria itu mengerti apa maksudnya.
Alex mengusap gelas kopinya lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, enggak. Masa sih? Kejia mengernyit dan jelas dia tidak percaya. Alex menatapnya, memangnya kenapa aku harus menidurimu? Kejia terdiam. Kenapa pria ini tahu maksudnya? Tepat ketika dia hendak bicara, Alex berkata setelah minum kopi. Jangan khawatir, aku gak lakukan apapun padamu. Aku cuma taruh kamu di kasur dan langsung pergi. Dia berkata dengan ekspresi dingin dan sama sekali tidak terlihat ada yang aneh. Kejia menatapnya sebentar dan tidak melihat sesuatu yang aneh, dan akhirnya percaya pada kata-katanya. Kalau Alex memang benar tidak membuat kiss mark di lehernya, jadi siapa orangnya? Mungkinkah setelah dia pergi semalam, ada orang lain yang masuk kamarnya? Memikirkan ini, Kejia mengepalkan tangannya dengan erat, dadanya naik turun dengan keras dan merasa sangat marah. Dia benar-benar tidak menyangka kalau, "Baby, aku sudah selesai." Tiba-tiba Hito bicara dan menyadarkan Kejia. Dia menatap Hito dan bertanya, "Tengah malam tadi kamu keluar kamar?" Hito tertegun. "Enggak kok, aku tidur sampai pagi." "Kenapa tanya gitu?" Kejia menatapnya untuk memastikan dia tidak berbohong dan melambaikan tangannya. "Gak apa-apa." Selain Hito dan Alex, ada dua pria lain yaitu Sam dan Michael. Seharusnya tidak mungkin Michael karena dia masih remaja dan hanya Sam. Saat memikirkan ini, Sam muncul dengan membawa kunci mobil. Mobil sudah diisi bahan bakar dan aku juga minta Koki untuk bawakan banyak makanan ke dalam mobil. "Kalian?" Lalu Sam merasakan tatapan tajam ke arahnya dan membuatnya tidak bisa melanjutkan perkataannya. "Kejia, kenapa lihatin aku kayak gitu? Ada sesuatu di wajahku ya?" Sam menyentuh wajahnya dengan curiga. Kejia menyipitkan matanya. "Tengah malam tadi kamu keluar kamar?" "Enggak tuh, lagian kenapa aku harus keluar kamar?" Sam bertanya dengan bingung. Kejia juga melihat pria itu tidak dan suasana hatinya semakin menjadi buruk. Bukan Alex, Hito dan Sam. Lalu siapa? Hanya ada mereka di villa ini dan tidak ada orang luar. Apakah mungkin Kejia salah paham dan ternyata bekas di lehernya ini bukan kiss mark tapi gigitan nyamuk? Untuk sesaat ekspresi Kejia agak muram dan kemudian pergi dari ruang makan dengan kesal. Hito dan Sam saling berpandangan. "Kenapa dia?" tanya Sam. Hito menggelengkan kepala. Detik berikutnya dia memikirkan sesuatu. Menyipitkan mata pada pria yang duduk di meja makan dan bertanya dengan sinis, "Kamu menggertak bebiku?" Alex mendengar kata bebiku dan merasa sangat kesal. Dia berdiri dengan ekspresi dingin, mengabaikannya dan keluar dari ruang makan. "Apa-apaan sikapnya itu?" Hito menunjuk ke arah Alex dan sangat marah. Sam hanya mengangkat bahu dan tidak bicara. Segera, semua orang berkumpul di luar villa. Jarak ke kaki gunung sekitar 2 kilometer dan akan lama jika harus berjalan kaki, jadi lebih baik naik mobil. Ketujuh orang itu pergi ke kaki gunung dengan 2 mobil. Kejia dan keempat orang lainnya berada di satu mobil, sedangkan Alex satu mobil dengan Sunny. Tidak ada yang mau bersama mereka. Bahkan Michael juga tidak mau. Bisa dilihat kalau mereka sangat mengabaikan Sunny juga Alex. Di kaki gunung, mereka bertujuh turun dari mobil dan mulai mendaki. Sunny menatap puncak gunung dan berkata dengan agak takut, "Itu tinggi banget." "Alex, kita beneran mendaki ke sana tanpa naik kereta gantung?" Sebelum Alex bisa menjawab, Hito lebih dulu bicara. "Hah? Kamu mau naik kereta gantung ke atas gunungnya? Memangnya gak bisa ya?" Sunny menatapnya dengan polos. Hito berkata dengan cemberut, "Bukannya gak bisa. Tapi sebelumnya kita setuju kalau gak akan naik ke puncak dengan kereta gantung. Tapi saat turun iya. Karena kalau gak, itu bukan mendaki gunung. Tapi itu tinggi banget." Sunny menggigit bibirnya dan melawan. "Kalau gitu kembalilah. Jangan di sini dan merusak mood kita mendaki gunung," kata Hito dengan kesal. "Kamu?" Wajah Sunny memerah karena marah dan menatap Alex. Alex bertanya, "Kamu mau kembali? Kalau iya, ayo, aku."
Aduh, ternyata Nona Okano manja banget ya. Sam sudah lebih dulu memotong perkataan Suni. Suni memiliki firasat buruk di hatinya. Kejia dan Ziva saling memandang dan tersenyum. Mereka tahu Sam akan melakukan sesuatu. Tuan Brosnan, apa maksudmu? Suni mengepalkan telapak tangannya dengan erat dan menatap pria yang sedang tersenyum itu. Sam menyeringai, gak apa-apa kok, itu berarti kamu terlalu lebay. Sam, Alex menegurnya. Sam mengangkat bahu, Alex aku gak salah kok. Kalau tunanganmu anggap gunung itu terlalu tinggi dan gak mau mendakinya, seharusnya dia bilang sejak awal. Tapi dia sudah datang dan mau menyerah. Itu berarti namanya lebay, kan? Alex mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menyukai sikapnya, tapi dia juga setuju dengan perkataan Sam.